pendapat Anda. Anda punya hak. Anda warga negara yang merdeka, umat Rasul yang dicintai Rasul. Ada Kiai Haji Asep Nur Yasin, Qari nasional, didatangi serombongan begundal ini dengan mengatasnamakan nasab yang bersambung kepada Rasulullah, kemudian minta sesuatu, minta uang, disangka dirasa kurang oleh mereka, masuk ke dalam kamar pribadi mengambil perhiasan istrinya. Akhir Ramadan kemarin Kiai Haji Asep Nur Yasin datang ke masjid saya, menemui saya dan cerita hal itu juga. Saat mendengar saya tausiah menyampaikan hadis sahih tersebut, dia protes. Dia bilang, "Wi, kenapa antum sampaikan hadis itu di hadapan masyarakat? Kenapa memang beda saya? Itu tidak beradab," katanya. Kenapa tidak beradab? Apakah lantas Imam An-Nawawi, kemudian para imam ahli hadis itu mereka dikatakan tidak beradab karena meriwayatkan riwayat ini? Dia tidak bisa menjawab. Akhirnya saya dibawa oleh Pak Fauzan masuk ke rumah Pak Haji tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ini ada satu video yang menurut saya penting untuk kita edukasikan kepada umat Islam dan publik, di mana Syekh Saif Alwi memberikan sebuah pencerahan yang dimana ini adalah menceritakan seorang yang mengaku sebagai suriat Nabi atau habaib lah ya. Karena rata-rata di Indonesia mereka yang suriat Nabi, yang dari garis bawah Alawi itu memang sering dipanggil habaib. Dan apa yang disampaikan oleh Saif Alwi ini betul-betul cukup mencengangkan bagi kita semua. Bagaimana sebuah tindakan perilaku dari orang yang mengaku sebagai cucu Nabi itu ternyata menurut kita sangat memiriskan. Nah, seperti apa perilaku-perilaku mereka? Ini tentu hal yang penting untuk kita kabarkan kepada publik, khususnya umat Islam, supaya mereka paham. Karena apa yang selama ini kita ketahui tentang para habaib, itu seolah-olah semuanya itu bagus. Dan ternyata bahwa di balik itu semua ada hal-hal yang menurut kita ini sangat tidak etis ya, yang ini penting ya untuk diketahui publik. Kenapa? Karena jangan sampai kita kemudian selalu mendewa-dewakan orang, tetapi ternyata ya dia juga menunjukkan sebuah perilaku-perilaku yang sangat tidak pantas. Nah, inilah yang disampaikan oleh Syekh Saif Alwi dengan ketegasannya, yang memang dikenal dia juga ini adalah seorang ulama yang begitu berani, tegas menyuarakan kebenaran, sekalipun dia harus ya melawan sebuah arus besar ya, sebuah narasi besar, sebutlah habaib ya, yang memang hari ini sedang menjadi viral karena sebuah tulisan dari Kiai Imaduddin Usman yang kemudian mempertanyakan bahwa kakek moyang mereka itu belum terkonfirmasi di kitab-kitab abad kelima. Di sisi lain banyak gelombang masyarakat yang menghendaki agar mereka ini melakukan tes DNA ya, dan sampai hari ini masih mengemuka ke permukaan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Saif Alwi ini adalah sebuah fenomena yang menurut kita cukup menarik ya untuk kita sajikan. Nah, seperti apa fenomena itu ya, coba kita simak dari Saif Alwi ini. Yang merasa dia sebagai keturunan imigran dari luar negeri, kemudian merasa lebih mulia dibandingkan warga pribumi, keturunan pribumi. Ada yang seperti itu. Sombong orang tersebut. Dan begitu besar mulutnya orang-orang seperti ini. Bahkan ada yang berani menzalimi, mengambil hak orang lain tanpa keridhaan sang pemiliknya. Malak, memeras, bahkan mencuri, atau bahkan mungkin merampok. Bukan katanya jamaah kita banyak yang jadi korban. Ada kiai yang pernah memanggil saya di Subang. Ada seorang yang merasa menganggap nasabnya itu lebih mulia, menitipkan anaknya di situ,
si anak ini dengan tidak punya sopan santun kepada sang kiai, sang guru, meminta dengan paksa sarung BHS yang sedang dipakai oleh sang kiai. Kata sang kiai, jangan yang ini, Bim, yang di rumah saja, yang masih baru, ini sudah terpakai. Ini si ontohot tetap memaksa ke kiai, nggak mau kiai, saya mau yang dipakai sama kiai yang ini karena mungkin coraknya bagus. Maksa. Padahal dititipkan di pesantren tersebut sebagai santri. Sopan apa tidak? Jujur, sopan apa tidak? Jangan takut menyampaikan pendapat Anda. Anda punya hak. Anda warga negara yang merdeka, umat Rasul yang dicintai Rasul. Ada Kiai Haji Asep Nur Yasin, Qari nasional, didatangi serombongan begundal ini dengan mengatasnamakan nasab yang bersambung kepada Rasulullah, kemudian minta sesuatu, minta uang, disangka dirasa kurang oleh mereka, masuk ke dalam kamar pribadi mengambil perhiasan istrinya. Akhir Ramadan kemarin Kiai Haji Asep Nur Yasin datang ke masjid saya, menemui saya dan cerita hal itu juga. Mengambil perhiasan istrinya berarti rampok kalau seperti ini. Pantas apa tidak? Cucu Rasul merampok, pantas apa tidak? Mengaku cucu Rasul mengambil harta orang lain dengan paksa, pantas apa tidak? Tidak pantas. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, dikutip, dinukil hadisnya di dalam Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi. Kata baginda Rasulullah, ayyamallah, demi Allah, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha." Andaikan putriku sendiri yang bernama Fatimah mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya dengan tanganku. Saya pernah menyampaikan hadis ini pada saat tausiah di Cikarang. Setelah selesai turun, mau masuk ke rumah panitia penyelenggara, ada orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW yang berdomisili di Madura, yang biasanya bersama-sama dengan saya, biasa bareng baik-baik dengan saya. Saat mendengar saya tausiah menyampaikan hadis sahih tersebut, dia protes. Dia bilang, "Wi, kenapa antum sampaikan hadis itu di hadapan masyarakat? Kenapa emang?" kata saya. Itu tidak beradab, katanya. Kenapa tidak beradab? Apakah lantas Imam An-Nawawi, kemudian para imam ahli hadis itu mereka dikatakan tidak beradab karena meriwayatkan riwayat ini? Dia tidak bisa menjawab. Akhirnya saya dibawa oleh Pak Fauzan masuk ke rumah Pak Haji tersebut. Rasulullah menyampaikan itu dan diriwayatkan oleh para ulama. Ini integritas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mentang-mentang menganggap keturunan Rasul kemudian berhak mengambil harta orang lain. Maling gitu namanya. Di Jakarta ada 3 orang yang mengaku diri sebagai keturunan Rasulullah, menipu adiknya Pak B.J. Habibie, keluarga Pak B.J. Habibie. Ditipu apanya? Sertifikat tanah digandakan, dipalsukan, kemudian yang aslinya dijual, ditangkap orangnya. 3 orang, 3-tiganya mengaku keturunan Rasul semuanya. Dan kalaupun dia tangkap yang seperti itu, proses hukum. Ini bukan negara mbah moyangmu, ini negara untuk seluruh bangsa Indonesia. Mereka berhak merdeka. Jangan ada lagi penjajahan model baru seperti ini, karena bisa jadi ini merupakan warisan para kolonial dulu, yang mana kolonial menjadikan sekelompok orang atau beberapa orang yang mengaku keturunan Rasul tapi ternyata sebagai alat untuk kolonial Belanda. Untuk apa? Untuk memberangus keturunan Ahlul Bait Nabi yang menjadi pejuang melawan para penjajah tersebut.
Jadi kebiasaan keenakan seperti itu. Doktrin-doktrinnya dipakai sampai kapan kita terlena? Anda umat Rasulullah punya hak hidup nyaman, punya kehormatan. Tidak boleh seorang ahlul bait Nabi sekalipun merampas kehormatan orang lain yang bukan ahlul bait Nabi. Tidak boleh. Dan ahlul bait Nabi selayaknya harus lebih ketat dengan syariat, harusnya lebih berhati-hati dengan syariat, lebih berupaya untuk belajar tentang syariat dan mengamalkannya. Harusnya seperti itu. Jangan asal, jangan sombong dengan asal. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada keluarga Nabi, bahkan keluarga dekat Nabi. Siapa istri-istri Nabi? Ya nisa'an Nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'faini wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Wahai istri-istri Nabi, wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Wahai istri-istri Nabi yang merupakan ahlul bait terdekatnya Nabi, diantaranya adalah istri-istri Nabi, kemudian putra-putrinya Nabi, dan cucunya Nabi, menantunya Nabi. Itu ahlul bait Nabi yang paling dekat. Istri-istrinya Nabi, orang yang biasa menemani Nabi, yang melihat, yang berhak melihat auratnya Nabi, yang boleh, wanita yang boleh dipeluk oleh sang Nabi, yang halal untuk sang Nabi, yang melayani Nabi setiap harinya, orang terdekatnya Nabi. Tapi diancam oleh Allah dalam surah Al-Ahzab, ya nisa'an Nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'faini wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Wahai istri-istri Nabi, siapapun di antara kalian yang melakukan fahishah mubayyinah, yang melakukan keburukan yang nyata menurut syariat, ini buruk, maka yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, maka azabnya akan dilipat gandakan. Azabnya akan dilipat gandakan, dosanya ditambah-tambah lagi, dilipat-lipat gandakan dosanya. Jadi jangan merasa sombong dengan merasa sebagai keluarga baginda Nabi tapi ternyata perilaku buruk, bahkan melakukan kezaliman kepada orang lain. Awas, saya pernah mendengar orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi yang berkata, kalau kami mengambil ayam milik warga itu tidak apa-apa, tidak jadi dosa katanya, karena nanti di akhirat yang akan menggantinya adalah kakek kami, yakni Rasulullah SAW. Kepedean lu, maling baik maka harus nyandarin ke Nabi. Maling sampai menyandarkan ke Nabi, sopan apa enggak? Orang ngaku keturunan Nabi kemudian maling, kemudian dia menyandarkan ke Nabi bahwa nanti Nabi yang akan membalas dan membayar hutang tersebut. Nyolong menyandarkan diri ke Nabi, pantas apa tidak? Enggak pantas, ya Allah. Menyandarkan keburukan pelanggaran syariat kepada baginda Nabi itu tidak sopan. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah.